Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rahmar Rafiqin selaku dosen pembimbing mata kuliah agama Islam di kelas B1G. Di sini saya Sinta Septiana Sari dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Next. Nah, sebelum kita membahas tentang fakta-fakta hubungan pertemanan menjadi tegang akibat perbedaan pemilihan presiden, yaitu kita membahas pertama yaitu tentang politik. Nah, apa sih politik itu? Politik itu merupakan politik politik itu menurut bahasa besar atau KBBI adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Nah, selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Namun, Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Nah, jika yang dimaksud dengan politik adalah siasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam itu sangat mencela orang-orang yang tidak mau terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam itu memandang kekuasaan hanya sebagai sarana penyempurnaan pengabdian kepada Allah, tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Nah, fakta yang pertama yaitu hubungan pertemanan menjadi tegang akibat perbedaan pemilihan presiden. Nah, pertama yang saya ceritakan di sini yaitu keluarga saya itu memiliki teman yang sangat pro atau bahkan fanatik terhadap pilihan pilihan presidennya. Teman keluarga saya ini sampai rela memberikan uang agar masyarakat, termasuk keluarga saya itu, untuk memilih presiden yang dia sukai. Namun setelah masyarakat diberikan uang dan pencoblosan itu dimulai, serta hasilnya itu dinilai ternyata banyak warga yang tidak memilih presidennya itu. Nah, akhirnya dia merasa kecewa dan rugi karena telah membuang-buang kegiatan yang tidak penting seperti menyokong masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum adanya pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan parpol atau partai politik, banyak sekali kayak kader-kader yang mendirikan komunitas untuk agar bisa menyokong masyarakat dan memilih yang pemimpin yang dia sukai tersebut. Nah, ini ini pengalaman dari saya karena banyak dari daerah saya juga yang disogok seperti diberikan uang dan ataupun sembako untuk memilih pilihan tersebut. Next. Nah, yang poin selanjutnya itu tidak hanya itu, dalam presiden juga diiming-imingi kalau memilih presiden yang dia sukai akan mendapatkan kemakmuran. Nah, di sini kan sebelum adanya kayak pemilihan presiden atau partai politik itu kan biasanya kan ada kayak kampanye. Nah, kampanye itu biasanya kan kayak memberikan janji-janji gitu kan, atau itu janji palsu atau janji hanya sebuah iming-iming agar masyarakat atau warga itu memilih dia. Nah, kemudian setelah jadi apa buktinya? Kan ada yang terrealisasi dan ada juga yang tidak terrealisasikan. Nah, di sini banyak sih kayak pemimpin-pemimpin itu kayak memberikan janji-janji palsu itu kepada masyarakat atau warga agar dia itu naik jabatannya. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu penyebaran hate speech terhadap calon presiden lainnya. Kayak seperti menjelek-jelekan calon presiden lainnya gitu. Seperti kayak bahwa kayak pemimpin yang lainnya itu kayak tidak seakan-akan itu tidak pantas menjadi presiden atau pemimpinnya. Next.
Nah, apa sih risiko terjun dalam dunia politik? Nah, ini juga dikisahkan bentar, dalam kisahnya. Bentar. Nah, ini juga dikisahkan dalam kisahnya Ali bin Abi Thalib yang kurang bersih, kurang soleh, dan kurang berilmu apa beliau. Nah, beliau adalah sepupu Rasulullah, yaitu menantu beliau, khalifah beliau, lautan ilmu, mujtahid mutlak, zuhud, bersih, dan fitnah wanita, jauh dari ketamakan terhadap dunia, bahkan sudah tergolong salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, tetapi ketika beliau itu diuji dengan politik, bersinggungan dengan kekuasaan yang diperebutkan banyak orang, dan diamanai untuk mengurus kemaslahatan umat, maka kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya fitnah dan ujian yang harus beliau hadapi. Nah, fitnah dan ujian itu bukan hanya datang dari orang-orang jahat, tetapi juga datang dari orang-orang baik akibat kesalahpahaman atau miskomunikasi yang tidak diharapkan. Nah, sampai harus terjadi perang Jamal dan juga perang Siffin. Nah, sampai harus terjadi pembasmian Khawarij dan kelompok-kelompok yang melampaui batas dalam memuji Ali. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Ali bin Abu Thalib itu pernah membakar sekelompok orang yang mengajarkan pemikiran bahwa Ali itu memiliki unsur ketuhanan atau uluhiyah. Adapun hadisnya yaitu an Ikrimah qala atiya Ali radhiyallahu anhu bisanati qati fa ahraqahum al-Bukhair. Al-Bukhair. Dari Ikrimah beliau berkata, sekelompok orang sindik ditangkap dan dibawa menghadap Ali. Maka beliau membakar mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Anda akan mendapatkan data-data yang mengerikan dalam kitab-kitab sejarah sebagaimana ucapan-ucapan jahat dan buruk kepada Ali bin Abi Thalib bahkan diteriakkan dengan lantang dalam khutbah-khutbah Jumat selama puluhan tahun akibat konflik politik. Lalu, apakah dengan makian, fitnah dan hinaan para pembenci Ali bin Abi Thalib harus larut dan ikut-ikutan mencap beliau buruk, mencaci lalu membenci beliau? Tentu tidak. Blunder mas besar kalau sampai itu yang dilakukan. Nah, mental seseorang itu tidak boleh didasarkan syahwat para politisi yang penuh kepentingan duniawi atau penilaian orang, baik yang terbit dari kesalahpahaman, emosi sesaat, masalah pribadi, atau kelemahan dalam pemahaman fakta. Next. Nah, menilai seseorang itu juga tidak boleh berdasarkan syahwat para politisi yang penuh kepentingan duniawi atau penilaian orang, baik yang terbit dari kesalahpahaman, emosi sesaat, masalah pribadi, atau kelemahan dalam memahami fakta. Nah, menilai seseorang dengan adil harus bebas dari kepentingan politik, komprehensif, dilihat secara keseluruhan kualitas ilmunya, kualitas amalnya, jasanya untuk umat Islam, jasanya umat di Islam, pengorbanannya untuk dakwah, pencintaannya terhadap agama, serta pembelaannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nah, menjadi pelajaran juga bagi siapapun yang memutuskan untuk berkiprah dalam bidang politik atau memang dimudahkan Allah dan diamanai oleh untuk mengurus politik umat. Nah, kemudian saya juga akan menambahi terkait tentang politik. Nah, adapun dalam tradisi pemikiran Islam yang klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara itu merupakan sesuatu yang melengkapi sehingga keduanya itu tidak bisa terlepaskan atau terpisahkan. Agama membutuhkan negara dan negara juga membutuhkan agama.
Nah, adapun dalam kitab Risalatul Qadha, yaitu surat peradilan, sebuah surat yang merupakan instruksi Umar bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, hakim di wilayah Kufah atau Basrah, tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. Risalatul Qadha itu berisi tentang urgensi peradilan, prinsip-prinsip mengadili, verifikasi fakta, dasar vonis, kontrol pelaksanaan, sifat adil, tuntutan pemberian pembuktian, pengadaan perdamaian, prinsip profesional dalam melayani, koreksi vonis hakim, ijtihad vonis, dan lain-lain. Kemudian adanya al-kharaj atau pajak tanah, harta yang dikeluarkan untuk tanah. Nah, kitab Al-Kharaj ditulis oleh Abu Yusuf atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kitab ini ditulis agar menjadi acuan dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur atau pemungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seorang melintasi perbatasan suatu negara, zakat dan jizah, hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Nah, adapun Al-Kharaj itu berisi tentang keuangan, manajemen, dan peradilan. Kemudian adanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yaitu hukum-hukum yang bersifat pemerintah. Al-Ahkam yang bermakna hukum, Al-Sultaniyah yang bermakna bersifat memerintah. Kitab yang dikarang Al-Mawardi ulama bermazhab Syafi'i yang wafat pada 450 Hijriah. Al-Mawardi adalah seorang pemikir politik Islam terkemuka pada abad ke-5 Hijriah atau ke-11 Hijriah. Kemudian adanya Al-Diyat Al-Umam fi Diyat Al-Sulam. Nah, ini menolong para umat dalam liputan kegelapan. Diyas bermakna memberi pertolongan, Al-Umam yang bermakna umat, fi bermakna pada atau di. Idias bermakna hal meliputi, As-Sulam bermakna kegelapan. Nah, ini dikarang oleh Abu Al-Ma'ali Abdul Al-Malik Ibnu Al-Imam Abdullah Imam Haramnya Al-Juwaini. Nah, beliau ini juga dikenal dengan sebagai Imam Al-Haramain dan Abu Al-Ma'ini. Tariq lahir penulis pada 419 Hijriah atau 1028 Masehi dan Tariq wafat penulis pada 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian Siyasah al-Asy'ari. Nah, siyasah yang bermakna politik. Asy'ari bermakna syar'i, politik yang bermakna syar'i. Nah, kitab ini dikarang oleh Ibnu Taimiyah, wafat pada 728 Hijriah sebagai pegangan penguasa bagi rakyat. Nah, di dalamnya ini terdapat bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara mengelola keuangan, menjelaskan masalah hukum, hak-hak dalam pemerintahan dan hak-hak rakyat dan lainnya. Nah, kitab politik ini diantaranya yang pertama yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang dikarang oleh Al-Haraq wafat pada 458 Hijriah. Yang kedua At-Turuq Al-Hukmiyah, maknanya jalan-jalan pemerintahan yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wafat pada 751 Hijriah. Kemudian yang ketiga Tahlil Al-Ahkam fi Tabdiri Ahli Islam. Ini menguraikan hukum-hukum untuk mengatur atau manajemen pemeluk Islam dikarang oleh Ibnu Jama'ah, wafat pada 733 Hijriah. Kemudian Tasbirah Al-Hukam fi Usul Al-Ahdiyah wa Manahij Al-Ahkam yang memberi pengetahuan terkait dengan dasar-dasar peradilan dan metode-metode dalam memberikan hukum yang dikarang oleh Ibnu Farhun wafat pada 799 Masehi. Kemudian ada juga Al-Mu'in Al-Hukam Fima Yatarodadu Wayina Al-Kasmaini Min Al-Ahkam. Nah, ini yang berarti penolongnya para penguasa terkait dengan apa yang terjadi di antaranya dua orang yang berselisih, yakni dalam hal hukum yang dikarang pada
Ahtara. Bulusi wafat pada 844 Hijriah. Kemudian juga ada Ma'alim al-Khutbah fi Ahkam al-Hisbah. Kemudian yang terakhir adanya At-Taratib al-Dariyah. Dan juga ada nas-nas yang berkaitan dengan politik dalam Islam, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 1851 yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepas tangannya baiatnya dalam menaati pemimpinnya, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujah, dan barang siapa meninggal dalam keadaan tiada baiat di pundaknya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 3447, di mana artinya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka, dan sejelek-jelek mereka pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, tidaklah kita memerangi mereka? Maka beliau bersabda, tidak. Selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian, jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatunya tidak baik, maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian lepas dari ketaatan kepada mereka. Kemudian adanya hadis riwayat An-Nasai yang artinya At-Tariq bin Syihab al-Bujali al-Timasi radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam padahal dia sudah meletakkan kakinya pada pelana. Jihad apakah yang paling utama? Dia menjawab, mengucapkan kebenaran di hadap penguasa yang zalim. Nah, adapun yang terakhir yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4801. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin terhadap kepala rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Dan budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.